Salam anti korupsi. Semoga di tahun 2022 ini teman-teman selalu diberikan kesehatan untuk bisa menggapai semua impian maupun resolusinya. Dan yang paling penting selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai kode para koruptor. Tentu kita sering melihat di TV atau mendengar di radio ataupun membaca baik media online maupun koran bahwa setiap kasus korupsi minimal ada kodenya. Ya, mengapa sih ada kode bagi para koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi? Inilah yang kita bahas. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Korupsi sama seperti kejahatan lain, tentu tidak ada orang yang sebelum ketahuan ya bangga bahwa dia melakukan korupsi, misalnya suap menyuap. Tentu dia ingin menyamarkan. Salah satu upaya untuk menyamarkan korupsi yang dilakukan adalah dengan memberikan kode atau sandi. Sehingga ketika ada kode, maka pertama, orang lain tidak akan tahu apa maksud pembicaraan. Ya, entah itu penegak hukum, entah itu orang yang ada di sekitarnya yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang akan atau telah dilakukan. Kemudian yang kedua, yang mengerti adalah orang-orang yang akan melakukan korupsi. Baik misalnya kalau tindak pidana suap adalah orang yang memberi suap dan menerima suap. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ini diciptakan khusus untuk kedua orang atau lebih yang melakukan korupsi. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bagaimana banyak kode-kode sandi yang diciptakan. Dan setiap kasus korupsi itu berbeda-beda. Ada yang sesuai dengan tupoksinya ya. Kalau dia berhubungan dengan misalnya daerah ya, tentu yang berkaitan dengan apa sih yang terjadi atau apa yang menjadi ciri khas di daerah tersebut ya. Kemudian kalau misalnya dia suatu instansi, apa yang menjadi tupoksi dari instansi tersebut. Kemudian juga kode ini diciptakan untuk ya sandi misalnya merujuk kepada orang ya, baik orang yang menyuruh melakukan korupsi ya, big bossnya gitu ya. Kemudian yang kedua para pelaku di lapangannya, itu ada kode-kodenya. Kemudian selanjutnya terkait dengan berapa jumlah uang korupsinya atau suap menyuapnya. Misalnya bisa juga digunakan kilogram untuk puluhan juta, kuintal untuk ratusan juta, atau ton untuk miliaran. Misalnya ada pejabat daerah ya, bupati, wali kota misalnya meminta 3 ton. Ya, berarti itu adalah 3 miliar. Ada juga kodenya untuk apa yang akan diberikan. Ya, suap apa yang akan diberikan. Entah itu suapnya berbentuk uang tunai ya, dan uang tunai itu juga beda-beda. Ada yang dolar Amerika maupun Singapura ya. Itu sandinya juga beda. Kemudian juga terkait dengan tempat pertemuan. Nah, bagaimana sandinya? Ya, tempat pertemuan itu misalnya di suatu hotel, di suatu kafe, di rumah dinas gitu ya. Itu kode-kodenya pasti beda-beda. Ada juga misalnya kode untuk apa namanya jadwal pertemuan lah ya. Jadwal pertemuannya itu seperti apa. Kemudian ya tadi ketika bertemu ya itu seperti apa. Kemudian juga terkait dengan bagaimana proses transaksinya.
Apakah langsung diserahkan dalam bentuk tas, ya, kemudian dalam bentuk kardus, gitu. Itu ada semua. Ya karena apa? Ya karena mereka berusaha untuk menyembunyikannya, kejahatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah korupsi. Dan kode ini sangat-sangat variatif. Dan yang pasti karena kode adalah pengganti bahasa, maka tentu ada kesepakatan di antara mereka. Mau kodenya apa nih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kalau tidak ada kesepakatan, ya ketika ada seorang yang mengkode, yang orang yang dikode ya nggak paham gitu kan. Ini apa maksudnya? Seperti itu. Ya kalau zaman dulu kodenya paling kita lihat kan orang nginjek kaki gitu ya. Tapi karena nggak ngeh gitu kan, kenapa sih diinjek? Ya akhirnya tidak terjadi komunikasi di antara mereka. Ya begitu tentang kode para koruptor. Ya kode ini ya semacam suatu apa ya, hal yang ada lah di dalam suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Karena tentu ketika mereka melakukan korupsi kan mereka tentu tidak ingin ketahuan. Nggak ada koruptor yang ingin dipenjara gitu kan. Tentu mereka ingin bebas gitu kan. Tetapi ya mereka tetap mau korupsi juga ya kan. Makanya kenapa kode itu diciptakan. Oke teman-teman, sekian, sehat selalu, salam anti korupsi, dan kita berharap bahwa kita adalah agen-agen perubahan untuk mengubah negeri kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.